Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kades Septia Maharani dengan NIM 2311061019. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan 12 hukum karma yang dapat mengubah hidup kita, atau setidaknya cara kita dalam memandang hidup. Kemungkinan besar kita pasti sudah pernah mendengar istilah karma. Nah, perlu kita ketahui bahwa cara kerja karma bukanlah ibarat sistem imbalan atau hukuman, seperti yang kebanyakan orang pikirkan, melainkan itu lebih mengarah ke konsep sebab akibat. Nah, dimana jika kamu ingin memetik karma baik dalam hidupmu, maka kamu harus mengambil tindakan yang mengarah pada hal-hal positif. Tidak peduli apakah kamu percaya dengan karma atau tidak, kamu mungkin setuju bahwa ada beberapa prinsip dasar dan kata-kata bijak dari video yang kita tayangkan itu, di mana kita dapat mempelajari dan menerapkan dalam hidup kita. Nah, menjadikan hukum-hukum karma yang akan saya jelaskan sebagai landasan utama dalam menjalani hidup dan membuat hidup kita jauh lebih bermakna dan positif. Nah, di video berikutnya saya akan menjelaskan 12 hukum karma dalam hidup kita. Berikut adalah 12 hukum karma yang dapat mengubah hidup kita. Yang pertama yaitu hukum sebab akibat atau hukum aksi dan reaksi. Setiap tindakan ada reaksinya dan apa yang Anda tabur itulah yang Anda tuai. Yang kedua, hukum penciptaan. Kita semua adalah pencipta realitas kita sendiri. Dan pemikiran serta keyakinan kita membentuk pengalaman kita. Kemudian ada hukum kerendahan hati. Kita harus menerima apa yang ada dan melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian ada hukum pertumbuhan. Kita harus terus tumbuh dan berkembang atau kita akan mengalami penderitaan. Kemudian ada hukum tanggung jawab. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri dan kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang kita perbuat dan konsekuensinya. Kemudian ada hukum keterhubungan. Segala sesuatu di alam semesta terhubung dan kita semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Kemudian ada hukum fokus. Kita harus fokus pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang tidak kita inginkan, agar keinginan kita bisa terwujud. Kemudian ada hukum memberi dan menerima. Semakin banyak kita memberi, maka semakin banyak kita menerima. Dan kemurahan hati adalah kunci menuju kebahagiaan. Kemudian ada hukum di sini dan saat ini. Kita harus hidup pada saat ini dan tidak memikirkan masa lalu atau masa depan. Kemudian ada hukum perubahan. Perubahan tidak bisa dihindari dan kita harus menerimanya agar bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian ada hukum kesabaran dan pahala. Semua hal baik datang kepada mereka yang menunggu dan kita harus bersabar dan gigih dalam usaha ini. Kemudian ada hukum signifikansi dan inspirasi. Kita harus menemukan makna dan tujuan dalam hidup kita dan menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pentingnya untuk dicatat bahwa undang-undang ini tidak diterima secara universal atau terbukti secara ilmiah. Dan efektivitasnya mungkin berbeda-beda tergantung pada keyakinan dan keadaan individu. Namun, hal tersebut dapat menjadi panduan untuk pertumbuhan pribadi dan peningkatan diri. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.